그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 Assalamualaikum, hai, Masya Allah Tabarakallah. Hari ini ketemu lagi di channel YouTube saya, Mams. Kita ketemu dalam suasana yang agak berbeda ya. Kali ini kita akan persiapan masak-masak outdoor ya, Mams. Dan insya Allah kali ini kita akan bakar ikan ya. Dan ini Pak suami sedang prepare untuk membuat bara api ya. Dan cukup sulit bagi yang belum pengalaman. Akhirnya setelah beberapa menit ini hampir jadi bara ya. Sambil kita nunggu, kita persiapkan ikannya. Dan ternyata memang sulit juga membuat bara api. Ini ternyata apinya membesar lagi ya. Sementara itu kita oles-oles dulu ikannya sambil menunggu apinya menjadi bara. Jadi lumayan seru juga ya memasak dengan suasana outdoor kayak gini. Kita memasak dengan peralatan sederhana dan seadanya. Jadi memanfaatkan apa yang ada gitu ya. Yap, ini sudah mulai oles-oles bumbu ya Pak suami. Dan saya percepat ya. Ini alhamdulillah sudah mulai matang. Jadi kita pertama kali ikan yang kita bakar ini yang matang dulu ini adalah ikan kerapu ya. Kemudian ikan yang ini jenisnya kita sebut ikan putihan gitu ya. Memang warnanya putih ikan ini. Entah mungkin di daerah teman-teman ada penyebutan yang berbeda dengan nama ikan ini. Mungkin teman-teman bisa share nama ikannya di kolom komentar. Kalau saya kurang paham nih jenis-jenis perikanan gitu. Kemudian ini Pak Su masih berlanjut mengipasi bara api ya, agar tidak mati. Jadi kita kipasin terus sampai ikannya matang ya teman-teman tentunya. Untuk bagian kipas mengipas kita bergantian ya Mams. Inisiatif kita sendiri karena kasihan juga Pak suami kalau dari awal sampai akhir ngipasin sendirian. Alhamdulillah ikannya sudah matang ya teman-teman. Yang saya pegang ini jenisnya kerapu ya. Dan saya sudah bikin sambal, bawa nasi, bawa kerupuk dan peralatan makan ya, piring, sendok, gelas. Dan ini teman-teman ikan putihan yang tadi kita bakar ya. Emang dagingnya berbeda ya, sedikit lebih putih ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai rumah lagi ya. Refreshing bakar-bakar ikan sudah. Sekarang kita tinggal bersih-bersih ya Mams. Jadinya kalau kita habis ada acara jangan lupa perabotannya dibersihkan kembali. Ini perabotan yang saya bawa tadi, gelas-gelas plastik, piring plastik, sendok-sendok. Dan nanti saya rencananya mau mencuci wajan bekas menggoreng bumbu untuk ikan bakarnya ya. Ya teman-teman, untuk bumbunya tadi saya pakai 2 bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai besar, terus gula merah, dikasih kaldu bubuk ya teman-teman kalau suka, ditambah gula dan garam. Udah itu aja bumbunya teman-teman kalau teman-teman mau samaan. Oh iya hampir lupa teman-teman nanti jangan lupa dikasih air asam ya yang sudah diseduh. Jadi untuk berapa banyaknya teman-teman kira-kira aja ya, nanti bisa teman-teman cicip-cicip gitu ya. Rencananya saya setelah ini mau bersih-bersih di depan ya teman-teman. Setelah aktivitas dapur ini selesai, mencuci piring dan elap-elap semua bekas peralatan yang kita bawa tadi dan nyuci-nyuci, lalu kita mau bersih-bersih di depan karena di depan tadi kotor lagi ya teman-teman, belum saya bersihkan ya. Ini kita bersihkan dulu zinknya dari bekas-bekas sabun dan bekas-bekas bumbu ya teman-teman, biar kotorannya itu nggak numpuk.
Nah itu mungkin teman-teman galvok sama sponnya ya, sponnya sampai hampir hancur gitu ya, terlalu rajin itu lap-lapnya. Sering saya pakai lap-lap sini, padahal untuk iklannya itu seharusnya untuk membersihkan dari kerak-kerak wajan ya teman-teman, ternyata itu nggak efektif. Akhirnya saya buat ngelap daerah zinc ini ya teman-teman, sponnya. Sekarang saya mau bersihkan magicomnya dulu ya teman-teman, karena ini kotor juga ya. Dan mohon maaf ini pencahayaannya ternyata kurang bagus ya teman-teman, karena saya nggak pakai ring light ya. Oke, sekarang kita bergeser ke depan sedikit, yaitu ke area ruang makan ya teman-teman. Saya mau bersihkan di daerah sini dulu ya, karena ini belum dielap ya teman-teman, kelihatannya saja bersih padahal banyak bercak-bercak makanan itu ya, ada remah-remahan dan tetesan-tetesan bumbu ya teman-teman. Jadi saya ngelapnya pakai kanebo yang saya basahin sedikit ya, setengah kering gitu ya, setengah basah, lembab gitu ya teman-teman, supaya keangkat kotorannya. Jadi di bawah meja itu multifungsi ya teman-teman. Saya juga simpan galon di bawah ini, di bawah meja, jadi simpan galon cadangan gitu ya, karena nggak ada tempat lagi untuk naruh-naruh barang. Dan kita sekarang mulai nyapu ya teman-teman. Jadi ini sekali jalan sambil ngelap sambil nyapu ya, kita jatuhin kotorannya terus kita sekalian sapu ya teman-teman. Itu saya kemana-mana pegang ngelap ya, jadi biar hemat waktu dan efektif gitu ya teman-teman. Dan ini saya geser-geserin apa yang di bawah semua ya teman-teman, supaya bisa kejangkau sama sapu ya, karena kalau nggak digeser-geser nggak ketemu di mana ada debu. Dan kemudian ini saya mulai merapikan tempat buku anak saya teman-teman. Jadi merapikannya itu tipis-tipis aja, belum yang deep cleaning gitu ya, jadi biar kelihatan bersih gitu ya. Saya ambil debu-debunya yang tipis-tipis itu. Dan sekarang kita mulai menyapu ruang depan ya, atau ruang tamu. Entah di daerah sini disebut ruang tamu atau ruang apa, karena kita kalau nerima tamu seringnya di teras ya, hanya tamu-tamu tertentu aja yang masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Seringan tamu-tamu itu semuanya bertamu di teras. Dan di sini banyak susu tumpah ya teman-teman, yang sudah lumayan lengket ini. Tadi anak saya habis numpahin susu. Dan mohon maaf ini kameranya ternyata tripodnya turun sendiri ya teman-teman, jadi tidak menjangkau gambarnya. Saya sekarang mulai membersihkan sofa. Ini tadi ada remahan-remahan makanan kecil-kecil ya teman-teman, karena anak saya makan di sini tadi naik. Kalau punya anak kecil biasa ya teman-teman, kotoran ada di mana-mana, sudah disapu berantakan lagi, sudah dipel ketumpahan sesuatu lagi lantainya, itu sudah biasa ya teman-teman. Ini saya mulai menjangkau di bawah kursi dan di bawah lemari ya teman-teman, juga nanti di bawah meja. Dan mohon maaf teman-teman, ini kalau saya memang kurang suka kalau ngambil video di sini, karena kalau videonya itu menghadap pintu ya teman-teman, pasti gambar kayak kurang jelas gitu ya, dan silau gitu teman-teman. Dan cahayanya itu jadi kayak memantul gitu ya di kamera. Oh ya, apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jadi saya pun sebenarnya untuk mengisi suara saya ini masih agak gatal ya teman-teman, kalau dipakai berbicara agak panjang gitu ya. Jadi saya pakai pause atau stop ya teman-teman, supaya saya bisa terjeda suara saya ini, karena lumayan gatal juga. Tapi alhamdulillah sudah sembuh ya teman-teman, cuma tinggal tenggorokan ini agak-agak ini gatal-gatal gitu ya. Tapi alhamdulillah sudah nggak demam, anak-anak
sudah bisa sekolah lagi. Karena kita kemarin sempat ke dokter spesialis anak ya, dan alhamdulillah anak-anak cocok ya teman-teman. Karena sebelumnya sempat ke dokter umum yang biasanya cocok itu tumben banget nggak cocok ya teman-teman, biasanya anak-anak langsung sembuh, ternyata kita masih harus ke spesialis lagi. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah anak-anak yang penting sembuh ya teman-teman. Semoga kita semua, keluarga kita diberi kesehatan dan umur yang berkah ya teman-teman, amin. Dan mohon maaf ya teman-teman, suara saya mulai pelan karena tenggorokan ini mulai gatal-gatal ya. Dan ini saya mulai membersihkan teras ya teman-teman, itu membersihkan rak bunga ya. Rak bunga ini sebenarnya pindah-pindah, kadang di dalam, kadang di luar, kadang di dalam, kadang di luar. Jadi saya memang biasa geser-geser barang ya teman-teman untuk mencari suasana baru, dan sekarang ini sudah beberapa bulan ini ada di luar ya teman-teman. Dan sebenarnya kalau taruh di luar itu sebenarnya rawan banget yang namanya berdebu yang tebal, karena di area teras ini sering sekali debunya tebal teman-teman. Dari jalan raya itu lebih tebal daripada di dalam rumah ya teman-teman, karena langsung kena hembusan angin yang bawa debu, langsung nempel ke semua permukaan meja, kursi, termasuk ke rak pajangan ini ya. Jadi harus rajin-rajin dibersihkan. Kadang kalau saya sempat, dan saya memang sengaja sempatkan, itu langsung saya bawa ke keran dan saya guyur langsung ya teman-teman. Saya gosok-gosok gitu sambil diguyur dan disemprot. Celah-celah yang kecil-kecil itu kan jari-jari saya nggak bisa masuk ya teman-teman, jadi saya semprot pakai air. Alhamdulillah kotorannya ngikut semua dan turun ya teman-teman, dan bersih kembali. Dan di kursi ini rawan sekali berdebu ya, jadi harus sampai ke sandarannya, ke semua permukaannya teman-teman. Karena ini kalau nggak dibersihkan debunya bisa tebal banget ya. Kita rajin membersihkan pun pasti akan terkotori lagi sama debu yang terbang dari jalan raya itu ya teman-teman. Untung saja di teras ini sekarang sudah pakai kursi kayu ya. Dulu waktu masih sofa lumayan banget untuk ngebersihinnya ya. Dan kursi sofanya itu sampai rusak ya teman-teman, karena sering kena debu dan pantulan matahari itu nyampe ke teras ini ya teman-teman. Jadi warnanya itu bleach atau bula gitu ya teman-teman, apa sih istilahnya itu, karena kena kelantang matahari itu loh teman-teman, jadi memutih gitu warnanya. Nah ini saya mulai merapikan tempat sandal ya teman-teman. Ini sudah saya belikan, sebenarnya sudah saya belikan yang untuk di tembok gitu ya, tapi nggak ada yang masang, akhirnya saya beli lagi tapi yang ukuran kecil ya teman-teman, karena kalau besar itu terlalu sumpek menurut saya, karena mau saya simpan di pojok situ. Jadi ya alhamdulillah ya kelihatan lumayan rapi ya teman-teman. Sementara begini dulu ya teman-teman, karena kadang saya kepingin naruh tanaman di situ, tapi sementara ini masih belum sempat ya untuk rawat-rawat, karena efek ini ada balita ya teman-teman. Saya takut tanamannya saya layu, kan kasihan kalau layu ya teman-teman. Sementara yang di taman kecil itu yang kelihatan dari sini ya teman-teman, itu pun saya cuma hanya sempat siram-siram aja teman-teman, nggak terlalu merawat yang intensif gitu ya, dan memperindahnya lagi. Mungkin next saya agendakan untuk mengurus taman kecil ini. Dan itu kalau kita ngeliat dari sini tuh ada ember-ember ya teman-teman. Sebenarnya itu ember-ember dari laundry room, karena saya nggak kepingin di laundry room itu ada ember, jadinya saya simpan di luar, malah yang nggak pantas lagi ya teman-teman. Tapi saya mau makeover laundry room saya teman-teman, dan itu ember rencananya saya mau merawat ikan nanti kalau sudah ada waktunya ya teman-teman, ikan-ikan kecil kayak gitu ya teman-teman.
karena saya nggak punya akuarium, mau simpan ikan di situ rencananya, karena itu lumayan besar juga ya embernya dan ada beberapa biji. Jadi mau ini merawat ikan rencananya nanti next insyaallah, kalau waktunya sudah fleksibel. Dan ini kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya ini pavingnya ini sangat berdebu ya teman-teman. Saya seharusnya tadi siram dulu baru saya sapu ya, karena biar debunya itu turun ya teman-teman, dan berat gitu loh. Kalau sekarang karena belum disapu jadi kayak kebawa ini terbang lagi debunya. Nah itu teman-teman, debunya kelihatan terbang, mungkin samar-samar ya kelihatan dari sini. Seharusnya kalau nyapu di sekitaran sini saya pakai masker ya teman-teman, dan anak-anak saya harusnya menjauh dari arah debu ya teman-teman, karena ini lumayan nggak sehat ya kalau kehirup dan masuk ke paru-paru ya teman-teman. Oke, saya sekarang sudah selesai nyapu, kemudian saya akan menyiram tanaman dulu ya teman-teman. Ini ya tanamannya, saya sering nyiramnya itu sehari 2 kali atau minimal sehari sekali ya teman-teman, karena kalau nggak disiram sama sekali dia tuh kering langsung layu ya. Jadi saya nggak ada perawatan apapun, hanya siram-siram aja. Dari dalam juga sudah rapi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.